Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita ingatkan lagi buat jamaah yang baru bergabung. Tema kita pagi hari ini kita membahas tentang tema amalan-amalan senilai pahala haji. Ya sekarang nih, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita nih, kita lihat dulu ada sebuah tayangan. Ini dia nih. Muhammad Kamim Setiawan atau yang akrab disapa Gus Kamim telah menempuh perjalanan jauh demi menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Dimulai dari perjalanannya sejak 28 Agustus 2016, Kamim sudah melewati beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, hingga Uni Emirat Arab. Melalui pesan singkat yang diterima oleh CNN Indonesia, Kamim sempat mengalami perampokan ketika berada di wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, ketika di Malaysia, Kamim sempat salah tujuan sehingga memperlambat perjalanannya. Tadi malam saya salah mapping, nggak taunya malah ketemu nih saudara di sini nih, ada makam Syekh Abdul Rahman ya. Nah, ada makam Syekh Abdul Rahman. Ini kita masih mau menuju ke sana. Selama menempuh perjalanan, ia hanya berbekal keyakinan yang dipupuknya sejak tahun 2008 silam. Ini luar biasa ini ya, Gus Kamim namanya ini ya. Udah naik haji ini jalan kaki. Kalau orang tuh naik pesawat dia jalan kaki. Tapi gini Bib, saya mau tanya juga nih, bicara masalah tentang amalan selanjutnya ini yang bernilai pahala haji adalah berniat haji terlebih dahulu walaupun belum bisa berangkat nih. Bisa berangkat atau tidak nih masalahnya wallahu alam bisawab kan gitu ya. Baik. Tapi kan kadang-kadang gini ya, namanya anak kan suka punya janji nih sama dirinya sendiri, punya niatan. Kalau saya ingin mau berangkatkan haji orang tua saya, apakah itu harus dilunasi atau bagaimana? Sedangkan sampai akhir hayatnya orang tua tak kunjung datang nih rezeki buat ngeberangkatin orang tua. Apakah jadi hutang? Bagaimana penjelasannya Bib? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mau kita luluskan ini amalan-amalan bernilai haji. Amalan bernilai haji ini dalam ilmu fikih pahalanya bukan menggugurkan kewajiban hajinya. Artinya kalau kewajiban haji tetap dia belum haji nih, cuman sudah niat seperti sekarang nih, saya pengen niat berangkat haji. Fasubhanallah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampaikan sehingga insya Allah dinilai mendapatkan pahala haji. Dan pahala haji ini seperti ini, orang berangkat haji ini kan ibadah sendiri-sendiri. Jadi ada kalau dalam kaidah fikih itu, dalam usul fikih itu ithar fil ibadah makruh, ithar fil garib makruh, artinya seperti ini, misal contoh nih Mas Fadil, misalnya Ustaz Maulana, Iya. Ithar artinya mendahulukan orang buat ibadah itu makruh. Misal contohnya kita saf sudah di depan nih kita, kemudian kita suruh orang yang di belakang kita menggantikan saf kita ke depan, kita ke belakang. Nah ini makruh. Karena urusan ibadah nih kepada Allah kan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan. Adapun artinya kita kepada orang tua janji, misalnya anak janji kepada orang tua dan sampai akhir hayat belum mendapatkan rezeki juga. Artinya mana didahulukan, orang tua atau anak berangkat haji kan seperti itu. Ya. Kalau ini nak ada katakan tadi dalam kaidah fikih ithar dalam ibadah itu makruh, sebab ibadah kan masing-masing, orang yang haji itu dirinya masing-masing mampu. Tapi apakah kita mendapatkan pahala ketika kita ingin misalnya menghajikan kedua orang tua kita dan kita belum. Nah dalam ulama mengatakan boleh seperti itu, bukan tidak boleh mendahulukan orang tua, bagus. Tapi makruh tetap, karena kan haji ini pahalanya masing-masing. Bukan berarti kita tidak berbakti kepada orang tua, jangan salah mengerti. Tetap berbakti kepada orang tua dan dapat pahala yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau dikatakan hanya dengan niat, apakah kita mendapatkan pahala haji? Sama, banyak hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mabarik alaihi wa ala alihi. Ketika kita pengen menuju satu tempat, misalnya pengen haji. Seperti cerita kalau tidak salah Ibnul Mubarak ketika dia mau berangkat haji, ketika dia mau berangkat sudah niat nih, malah sudah punya harta berangkat haji, tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu seorang perempuan yang sedang memasak sesuatu, dicium kok enak baunya. Kemudian dia datang, itu perempuan lagi motong-motong lagi motong bangkai, lagi motong bangkai. Maka perempuan ini mengatakan, ini halalulana wa haramulaka.
ini makanan bangkai ini halal buat kami dan haram buat engkau. Kenapa? Karena aku punya anak yatim, 4 anak yatim belum makan, sudah selama 3 hari belum makan. Jadi bangkai ini halal buat kami, haram buat engkau. Maka tersentuh hati Ibnul Mubarak ini, maka uang haji semuanya, zat perbekalan dia mau berangkat haji, dia sedekahkan semua buat orang tua tersebut dan dia pulang tidak jadi berangkat haji. Jadi waktunya tidak jadi berangkat haji. Jadi waktu orang rombongan pulang ketemu Abdullah ibn Mubarak, dia katakan hajil mabrur, dia bingung. Kan saya belum haji, kenapa kau bilang haji mabrur? Apakah kau lupa? Kita tawa bareng, kita makan bareng, kita sa'i bareng. Sampai malamnya dia bermimpi. Kenapa bisa terjadi demikian rupa? Oh ternyata dengan sebab dia berbuat baik tadi, pahala haji disampaikan oleh Allah. Dan setiap tahun Allah ciptakan malaikat untuk berangkatkan haji buat dia sampai seumur hidup, sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Tuh ya, bicara masalah sampai mau nangis lagi kita dengarnya ya. Ini Masya Allah begitu luar biasa keutamaan saling membantu tuh. Sampai bahkan uang haji tadi dipakai buat belanja digantiin sama malaikat yang hajiin. Ini Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Bicara masalah tentang amalan selanjutnya yang senilai pahala haji. Adalah katanya yang pernah saya dengar ini adalah berdiam diri setelah sholat subuh, berzikir saat sholat syuruk hingga salat duha di masjid. Tapi ada yang protes. Terus bagaimana dong dengan perempuan? Perempuan kan sholatnya di rumah. Bisa nggak dapetin pahala haji seperti laki-laki itu melakukannya di masjid? Nah ini bagaimana penjelasan ini guru kita Ustadz Maulana? Izin silakan Ustadz. Izin Habib.